Panik itu manusiawi. Siapa sih yang belum pernah ngerasa jantung berdetak lebih cepat, pikiran berlarian kemana-mana, atau tangan mulai gemetar gara-gara situasi mendadak? Tapi menariknya, di tengah kekacauan itu, selalu saja ada 1-2 orang yang tetap kalem. Nggak reaktif, nggak ikut terbakar emosi. Mereka seperti punya ruang di dalam diri yang nggak tergoyahkan. Mungkin kamu pernah lihat orang kayak gitu. Di tengah krisis, dia bukan cuma berdiri tegak tapi juga bisa mikir jernih. Kelihatannya seperti superpower ya. Tapi percaya deh, itu bukan karena dia lahir dengan bakat tenang. Itu hasil dari latihan. Hasil dari kesadaran yang diasah terus-menerus, hingga jadi refleks. Sekarang bayangin kalau kamu juga bisa kayak gitu. Bukan cuma berharap suatu hari nanti bisa tetap cool, tapi benar-benar membentuknya lewat kebiasaan kecil sehari-hari. Karena jadi tenang itu bukan cuma soal karakter, tapi keputusan. Dan dari keputusan itu, kamu bisa membangun kendali yang membuat hidup jadi lebih ringan, meski dunia di sekitarmu lagi goyang. Ingat nggak saat kamu pernah ngomel, ngegas, atau bikin keputusan yang langsung kamu sesali 5 menit kemudian? Itu dia, momen di mana kamu tahu seharusnya bisa lebih tenang, tapi ternyata meledak juga. Tapi tenang, kamu nggak sendiri. Banyak orang ngalamin hal yang sama. Bedanya, ada yang berhenti di penyesalan, dan ada yang lanjut belajar dari situ. Karena kendali diri itu bukan bawaan lahir, tapi hasil dari proses. Sama kayak belajar main gitar atau naik sepeda, perlu waktu, tapi bisa banget dikuasai. Lihat deh contoh orang-orang yang kerjanya di tengah tekanan. Pemadam kebakaran yang harus mikir cepat saat api ada di mana-mana. CEO yang harus ambil keputusan besar di tengah ketidakpastian. Atau orang tua yang ditanyain hal yang sama oleh anaknya 30 kali sehari, tapi tetap jawab sabar. Mereka bukan robot, tapi mereka terbiasa melatih kendali. Jadi ya, self-control bukan tentang jadi santai alami, tapi soal latihan yang kamu pilih buat dijalanin. Dan kabar baiknya, kamu bisa mulai kapan aja, sekarang juga bisa. Kita udah tahu bahwa kendali diri itu bisa dilatih, tapi pertanyaannya, dilatihnya gimana dong? Nah, disinilah banyak orang nyangkut. Karena seringkali kita terlalu mikir besar, pengen langsung berubah total, jadi orang sabar seminggu, atau nggak panik seumur hidup. Padahal, perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil. Bayangin kendali diri itu seperti membangun rumah. Kamu butuh fondasi yang kuat, bukan hanya niat semata. Dan fondasi itu dibangun dari pilar-pilar sederhana, tapi solid. 4 hal berikut ini bukan teori rumit, tapi kebiasaan yang bisa langsung kamu coba hari ini. Di tengah aktivitasmu yang sekarang juga. Yuk, kenalan dengan 4 pilar kecil yang punya dampak besar. Pilar 1, merespons dengan penuh kesadaran. Mindfulness itu bukan cuma tentang duduk diam sambil dengerin musik meditasi. Intinya adalah, kamu hadir penuh di detik ini, tanpa autopilot. Karena di antara emosi yang muncul dan tindakan yang kamu ambil, ada jeda kecil, dan disitulah letak kekuatanmu. Kalau kamu bisa menyadari jeda itu, kamu bisa pilih respon, bukan cuma bereaksi. Itu seperti punya remote control buat diri sendiri. Pilar 2, menyambut ketidaknyamanan. Kita sering lari dari rasa nggak nyaman, padahal justru disitulah otot kendali kamu dilatih. Bayangin kayak fitness, tapi buat mental. Misalnya kamu sengaja mandi air dingin, atau nahan diri nggak buka sosial media selama sejam. Sederhana, tapi dampaknya besar. Ketidaknyamanan sukarela alias voluntary discomfort adalah latihan buat jadi kuat di saat yang nggak kamu pilih sendiri nanti. Pilar 3, menyederhanakan hidup secara sukarela. Semakin banyak pilihan, semakin kacau otak kita. Kita bukan kekurangan, tapi kebanyakan. Mulai dari notif HP sampai isi kulkas, semua bisa bikin kita lelah tanpa sadar. Nah, dengan menyederhanakan, kamu mulai melihat mana yang penting dan mana yang cuma gangguan. Minimalisme bukan cuma gaya estetik, tapi strategi mental biar kamu bisa fokus. Pilar 4, bersyukur dengan sadar. Gratitude itu bukan kalimat manis buat caption. Ini beneran teknik buat membangun fondasi emosi yang stabil. Saat kamu rutin bersyukur, kamu jadi lebih kuat saat godaan datang. Karena kamu nggak merasa kekurangan terus-menerus. Orang yang bersyukur nggak mudah tergoda, karena dia tahu, dia sudah cukup.
Punya prinsip itu keren, tapi prinsip yang cuma tinggal di kepala nggak akan banyak bantu waktu dunia lagi jungkir balik. Tantangannya bukan paham konsep, tapi bener-bener ngejalaninnya di kehidupan nyata. Karena hidup nggak datang dalam bentuk ujian pilihan ganda. Hidup datang dalam bentuk tetangga yang rese, macet tak berujung, dan chat kerjaan jam 10 malam. Makanya, di sini kita fokus ke hal-hal praktis. Gimana caranya kamu bisa membumikan teori-teori tadi jadi kebiasaan yang nempel dalam keseharian. Nggak butuh alat khusus, nggak perlu seminar mahal, cukup niat dan konsistensi kecil setiap hari. Ini dia langkah-langkahnya, sederhana tapi punya efek menenangkan luar biasa. Langkah pertama, seni mengambil jeda. Kadang yang kita butuhin bukan jawaban cepat, tapi jeda. Bahkan jeda 3 detik aja bisa bikin bedanya gede banget. Saat emosi naik, kamu tarik napas dalam. Saat pengen balas chat nyolot, kamu diam dulu. Itu bukan lemah, itu kekuatan tersembunyi yang jarang dilatih. Mengambil jeda itu seni, dan kayak semua seni lainnya, kamu akan makin jago kalau terus dicoba. Langkah kedua, rutin tantangan kecil. Kamu nggak perlu langsung jadi biksu buat melatih kendali diri. Mulai aja dari hal kecil, puasa digital 2 jam, jalan kaki pas lagi pengen naik motor, atau sehari tanpa kopi favorit. Tantangan kecil ini kayak mini gym buat kesabaran dan kesadaranmu. Setiap tantangan kecil yang berhasil kamu lewati, nambah 1 otot kendali di dalam diri. Langkah ketiga, audit kehidupan dan kurangi yang tak perlu. Coba buka lemari, berapa baju yang sebenarnya nggak pernah kamu pakai. Lalu cek jadwal, berapa aktivitas yang bikin lelah tapi nggak berarti. Hidup yang terlalu penuh bikin kamu reaktif, jadi kurangi. Bukan buat jadi minimalis ekstrim, tapi buat punya ruang napas. Kadang, dengan menghapus satu hal, kamu membuka pintu ke banyak kedamaian. Langkah keempat, catatan harian rasa syukur. Ini latihan simple tapi efeknya luar biasa. Tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Mungkin kopi pagi yang enak, matahari yang muncul di balik awan, atau senyum dari orang asing. Dengan catatan ini, kamu secara nggak sadar sedang membentuk ulang cara kerja otakmu, dari reaktif jadi reflektif. Banyak orang mikir self-control itu soal menahan, menekan, memaksa diri buat nggak marah, nggak ngemil, atau nggak scroll medsos tengah malam. Tapi sebenarnya, kendali diri bukan tentang menolak emosi, tapi mengarahkan energi itu dengan sadar, bukan ditekan, tapi disalurkan. Kamu bukan robot yang harus selalu tenang, tapi kamu punya pilihan buat jadi nahkoda dari reaksi-reaksimu sendiri. Dan hebatnya, saat kamu bisa tenang di tengah situasi yang panas, kamu bukan cuma selamat, kamu jadi pemimpin, setidaknya untuk dirimu sendiri. Orang lain bisa melihatmu dan ikut menenangkan diri juga. Ketenangan itu menular loh. Jadi ingat, kamu bukan penumpang dalam hidupmu. Kamu si arsitek yang milih bahan, desain, dan pondasi dari kendali dirimu sendiri. Dan tiap pilihan kecil hari ini, mulai dari tarik napas, bersyukur, atau berani bilang enggak, itu semua adalah batu bata yang membangun ketenangan jangka panjang. Tenang itu gaya hidup, dan kamu bisa mulai sekarang juga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.